Oke, selamat pagi ya. Ini review hari ini ya. Jadi Bohlam GL3H4 ya. Banyak yang nonton video saya setengah-setengah ya. Tidak nonton dari awal sampai akhir, di skip-skip. Jadi penerimaannya, penangkapannya salah ya. Jadi saya menghimbau untuk Anda kalau nonton dari awal sampai akhir biar nggak salah paham sendiri ya. Kalau udah salah paham nanti marah-marah, takutnya seperti itu ya. Jadi saya tidak pernah mau membohongi Anda, tidak mau pernah ngibul-ngibul. Saya ngomong apa adanya di YouTube. Makanya nonton jangan setengah-setengah ya bro. Jangan sayang kuota atau jangan sayang ini disiapkan waktunya ya. Nonton dengan full, jadi tidak mendapat info setengah-setengah ya. Oke. GL3H4 ya, HB3 Cree XHP 50 untuk high beam Toyota Fortuner, H4 Cree XHP 50 ya buat Mobilio, H16 fog lamp ya P73CF Mark II ya, H16 P73CF Mark II bolam 3 warna dari Pro 7 ya. Oke, kita akan review satu persatu ya. Makanya dengarkan ya, nonton dengan baik video saya. Jangan cuma lihat judul atau jangan cuma nonton setengah-setengah ya. Saya sudah ngomong apa adanya, tolong didengarkan. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ini H4 Cree XHP 50 second generation. Syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede, stabil dan gede. Watt dan luxnya harus gede. Memang gedenya dia cuma levelnya cuma 30 watt, tidak bisa lebih dari 30 watt. 40 watt juga tidak bisa, 50 watt juga tidak bisa. Bohlam ini adalah 30 watt. Low beam 30 watt, high beam 30 watt. Jadi Bohlam ini ya 30 watt doang, bukan 60 watt, bukan 120 watt. Ya, banyak pedagang yang bermain kata-kata ya, gimmick. Karena low beamnya 30 watt, high beamnya 30 watt, jadi bohlam ini dibilang 60 watt. Terus ditulis di kardusnya 120 watt. Karena kenapa? Dua buah bohlam dihitung total 120 watt. Bukan begitu ngitungnya. Ya, Anda menghitung daya ya, dayanya dia berapa pada saat nyala low beam 30 watt ya 30 watt, kita bicara apa adanya. Jadi levelnya dia cuma di 30 watt, di 3100 lux, 3100 maksimum ya. Udah nggak bisa lebih ya. Levelnya memang cuma di 30 watt, bukan di 40 watt, bukan di 50 watt. Jadi kalau Anda membandingkan dengan bohlam 40 watt dan 40 wattnya itu real ya dia kalah. Anda bandingkan dengan bohlam 60 watt real ya dia kalah. Tetapi kalau bohlam 40 watt itu diuji coba, nah kalau dia ngedrop wattnya sama dengan dia 30 watt ya setara, bisa setara. Kenapa? Karena kalau bohlam ngedrop ya pasti kan wattnya turun, luxnya turun gitu ya. Nah, syarat kedua dari bohlam bagus itu adalah harus stabil. Jadi makanya nggak boleh ngedrop. Jadi kalau dia 30 watt ya dia 30 watt, tidak ngedrop seperti itu ya, nggak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, adjustable ini penting ya, kita lebih mementingkan harus bisa adjustable karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Hasilnya memang tidak bisa 100% bagus ya seperti halogen karena reflektor tersebut kan didesain buat halogen, bener nggak? Jadi kita hanya bisa memaksimalkan. Nah, memaksimalkan outputnya supaya menyerupai halogen gitu ya. Memang tidak bisa 100% tapi ya setidaknya lebih maksimal lah, seperti itu. Seperti Anda saat ini disuruh minum vitamin Bcom C, Bcom Z, minum vitamin C. Sebenarnya hidup Anda kalau Anda nggak minum itu vitamin, Anda hidup nggak? Hidup. Tapi kenapa Anda masih tetap disuruh minum itu? Supaya daya tahan tubuh Anda meningkat. Sama seperti ini, nggak dikalibrasi pun dipasang nyala nggak? Nyala. Tapi kalau dikalibrasi akan lebih bagus hasilnya, seperti itu. Maksud dan tujuan kalibrasi itu seperti itu. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Jadi kita harus maksimalkan posisi bohlamnya seperti halogen ya. Makanya Anda harus beli payungnya yang menyerupai halogen supaya hasil cut off-nya lebih bagus ya, seperti itu. Memang tidak bisa 100% ya, setidaknya 90% lah.
Keempat, serviceable. Bolam ini bisa diservis chipnya ya, dalam arti chipnya selama stok chipnya ada. Selama stok chipnya ada. Kalau stok chipnya tidak ada ya nggak bisa, karena pabrikan selalu bilang menipis chipnya ya. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bohlam ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gede. Kenapa sih tadi syarat ketiga saya bilang harus adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Saya selalu bilang arahkan ke jam 11, jam 12. Ya, karena kita di Indonesia adalah setir kanan, RHD. Tapi tidak pasti 11 jam 11 karena 11.30, 11.45, jam 12 ya. Karena itu ada hubungan dengan kalibrasi dengan payungnya. Makanya buat Anda yang sudah beli barang sampai, Anda pasang, langsung kasih tahu saya buat mobil apa supaya saya tidak lupa ya. Karena papasan ini nggak semuanya kita papas, kadang-kadang ada yang sebelah kirinya kita papas, ada yang sebelah kanan kita papas. Karena kenapa? Tergantung bukaan garis reflektornya, masing-masing mobil berbeda ya. Saya sudah sering tunjukkan. Jadi reflektor mobil itu ya ada bukaan ini nih. Setiap mobil ada garis ini dan garis ini. Nah, garisnya ini ada yang landai, ada yang tinggi, segala macam, berbeda tiap-tiap mobil. Nah, tiap-tiap mobil itu berbeda. Nah, kita akan berusaha semaksimalkan dengan garis ini. Karena tiap-tiap mobil berbeda loh. Kalau Anda nggak percaya, Anda perhatikan deh. Kalau saya ke mall, misalnya ke parkiran, kita jalan di parkiran mobil, saya selalu perhatikan tuh reflektor mobil gitu ya. Saya nggak tahu, memang karena memang saya hobinya di situ. Jadi kalau ngelihat lampu itu istilahnya seperti melihat wanita cantik, kita pelototin terus gitu ya. Kenapa? Karena saya hobi, saya suka perhatikan ya. Kadang-kadang suka saya foto juga kalau mobil-mobil yang belum punya di parkiran. Nah, kadang-kadang suka disamperin tukang parkir. Kenapa, Pak? Dikira kita mau maling ya, segala macam. Tapi sebenarnya saya mengkoleksi foto-foto reflektor. Jadi kalau ada parkiran mobil yang mobilnya kira-kira baru, saya sering foto capture dari depan. Kenapa? Nah, udah foto dari capture dari depan, biasanya saya print. Udah di print, saya ukur pakai busur. Ini kita tarik garis lurus ke tengah sini, ini tarik garis lurus ke tengah sini, ketemu titiknya di mana. Nah, kita ukur berapa derajat bukaannya, seperti begitu. Ya, saya suka seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau ke parkiran mall, kalau lihat mobil yang baru, yang belum ada, istri saya suka ngomong tuh, mobil baru tuh, kayaknya jarang tuh fotoin. Nah, kenapa? Supaya nanti kalau ada customer order mobil tersebut, saya sudah punya patternnya ya. Jadi buat Anda ya, saya selalu foto dari depan. Garis ini tiap-tiap mobil berbeda sudutnya ya. Sudutnya berbeda. Ini Avanza, ini Innova, ini Expander berbeda, bro. Ya, memang bedanya nggak terlalu banyak. Tapi intinya adalah berbeda. Nah, saya sering fotoin, sudah difotoin, kita print. Nah, udah kita print, kita tarik garis lurus pakai penggaris, tarik garis lurus, ketemu titiknya berapa, ukur sudutnya berapa. Jadi ini ada sudutnya, bro. Ya. Kalau ini kita gambar dari pakai spidol, ini ada sudut nih. Ya, ini sudut. Ini ada sudutnya nih. Ya, ini berapa? Ya, ini kan kalau ditarik garis lurus nih. Ya, ditarik garis lurus. Ini ada nih berapa nih? Ini kan garisnya begini. Ini kita tarik ke atas, ini tarik ke atas kan ketemu titik di tengah. Titik di tengah ini titik center, titik fokus. Titik fokus ini berapa sudutnya? Ya, tiap-tiap mobil berbeda loh. Ya. Saya mengkoleksi reflektor beginian ya buat tiap-tiap mobil. Tapi saya pikir juga mahal juga saya nyetokin beginian ya. Nyetokin beginian, ngumpulin beginian buat nyoba-nyoba. Saya juga kalau di parkiran mobil ketemu mobil-mobil baru yang belum istilahnya yang belum umum, foto ya, kita foto dari depan dengan capture posisi yang besar, terus kita print hasilnya di kertas ya, kita tarik garis lurus ketemu sudutnya berapa gitu ya. Nah, makanya itu penting. Tapi kita nggak buka 100% ya cara mapasnya bagaimana, tapi pelan-pelan buat Anda penonton saya setia, makanya nontonlah dengan baik. Jangan nonton setengah-setengah, bro. Jangan nonton setengah-setengah, jadi jangan sampai Anda salah paham ya. Kalau Anda nggak paham ya diulang, di replay, karena video ini gratis ya. Tadi udah sampai mana? Soal bayangan gelap penting ya. Bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap ya. Makin tidak gelap makin bagus, intinya seperti itu. Ya, bayangan gelap ini memang tidak terlalu gelap ya. Kalau Anda setuju dengan saya ya Anda boleh beli. Kalau merasa tidak setuju ya tidak usah beli. Intinya seperti itu. Ya, soal bayangan gelap
Soal tidak storing, bolam ini tidak storing, syarat ke-6 ya, saya jamin tidak storing. Syarat ke-7 soal pendinginan. Nah, pendinginan ini ada hubungan dengan kestabilan ya. Bolam ini nanti akan dipasang ininya dulu ya. Jangan lupa selalu masang ininya dulu, kelipin, pasang karet. Habis pasang karet baru bohlamnya masuk ya. Nah, ini masih ada celah heatsink ya. Masih ada celah heatsink. Jadi kipas angin berputar, angin tiup ke situ masih bisa keluar dari samping ya. Kalau yang tidak mempunyai heatsink ya, tidak mempunyai ini heatsink makin tinggi makin bagus ya. Kalau yang nggak punya heatsink artinya tertutup semua, si kipas berputar, angin ditiup ke situ, dia mau keluar lewat mana anginnya. Jadi sama dengan tidak ada pendinginan. Jadi Anda pasang itu LED, dipasang supaya ngedrop wattnya. Nah, kalau wattnya ngedrop ya artinya dayanya kan turun, ngedrop ya, jadi terangnya berkurang gitu ya. Jadi saya lebih memilih LED yang stabil. Memang Anda harus coba ya, karena masing-masing juga LED mempunyai keunggulan masing-masing gitu ya. Jadi saya juga nggak mau bilang ini 100% bagus segala macam, tidak ya. Anda boleh mencoba mana yang bagus menurut Anda, mana yang cocok ya silakan ya. Untuk Mobilio ya, ini H4-nya nanti akan kita kalibrasi untuk Honda Mobilio, Avanza, Expander, mobil-mobil sejuta umat kita udah paham ya. Jadi nanti ada yang kita kalibrasi sedikit antara kiri dengan kanan ini, bukaannya berbeda karena ya tergantung sudut itu ya. Kenapa kita harus buka? Karena fungsi dari payung ini adalah membentuk cut off. Cut off itu kalau makin ditutupin tentu cut off glare-nya akan makin sedikit, makin bagus, tapi merugikan. Jadi output cahayanya tidak keluar 100% tapi terhalangi oleh payung tersebut gitu ya.